Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor, channel yang akan menceritakan seputar cerita horor dan menyeramkan yang pasti akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Oke, siapkan cemilan, pasang handsfree, mari kita mulai ceritanya di channel DKN Horor. Rumah tua di ujung desa. Rumah tua di ujung desa, kisah misteri yang menjadi cerita penduduk setempat yang sangat menyeramkan. Seperti apakah kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah tua di ujung desa. Konon katanya rumah itu pernah dihuni oleh seorang dukun sakti bernama Pak Wiro yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Setelah kematiannya yang misterius, rumah itu dibiarkan kosong dan mulai ditumbuhi tanaman liar, sehingga rumah tua di ujung desa itu menjadi sangat angker dan menyeramkan. Cerita dimulai dari seorang pemuda bernama Ardi. Dia baru saja pindah dari Jakarta dan akan berniat menetap di kampung ini. Ardi merupakan seorang pemuda yang supel dan mudah bergaul, sehingga dia mudah mencari teman dan sering mengobrol dengan warga desa setempat. Di suatu waktu obrolan dengan warga, Ardi mendengarkan obrolan tentang rumah tua di ujung desa yang terkenal sangat angker dan menyeramkan. Ardi bukannya merasa takut, dia malah penasaran dan ingin mencari tahu tentang cerita rumah tua di ujung desa itu. Singkat cerita, di suatu malam, Ardi yang baru pindah ke desa tersebut penasaran dengan cerita-cerita seram tentang rumah tua itu. Dia pun mengajak teman-temannya. Bersama teman-temannya, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Mereka membawa senter dan kamera untuk merekam pengalaman mereka di sana. Maka berangkatlah Ardi dan teman-temannya menuju rumah tua di ujung desa tersebut. Saat mereka tiba di depan rumah tua itu, suasana terasa sangat menyeramkan. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun kering berterbangan. Pintu rumah yang sudah lapuk terbuka dengan suara menderit, seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam, mereka menemukan ruangan yang sangat gelap dan berdebu. Tiba-tiba salah satu teman Ardi, Gina, merasakan ada yang menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Gina mulai merasa ketakutan dan mengajak yang lain untuk segera keluar dari rumah tersebut. Ujar Gina, "Kawan-kawan, ayo kita keluar saja dari rumah ini.
Sepertinya berbahaya di rumah ini. Lalu Ardi menjawab, "Sudah Kin, ayo jangan takut. Tidak ada apa-apa kok di sini." Ardi bersikeras untuk melanjutkan eksplorasi dengan rasa penasarannya yang sangat besar. Dia meyakinkan teman-temannya untuk terus mengikuti Ardi mengeksplorasi rumah tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke ruang tengah, di mana mereka menemukan meja dengan lilin yang sudah meleleh. Di atas meja terdapat sebuah buku tua dengan tulisan tangan yang aneh. Ardi membuka buku itu dan mulai membacanya. Ternyata buku itu berisi mantra-mantra dan catatan tentang ilmu hitam yang dipraktikkan oleh Pak Wiro. Saat Ardi membaca satu mantra, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Mereka semua terdiam, mendengarkan dengan cemas. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan tiba-tiba sosok bayangan hitam muncul di ujung tangga. Sosok itu mulai bergerak, mendekati mereka dengan cepat. Mereka semua berteriak dan berlari keluar rumah. Namun saat mereka mencapai pintu itu tertutup dengan sendirinya. Mereka terjebak di dalam rumah tua itu. Sosok bayangan hitam itu semakin mendekat, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Dengan panik, Ardi mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, dan akhirnya pintu pun terbuka dan mereka semua berlari keluar. Mereka tidak berhenti berlari, terus berlari sampai mencapai rumah masing-masing. Sejak malam itu, mereka tak pernah berani lagi mendekati rumah tua itu lagi. Penduduk desa mengatakan bahwa roh Pak Wiro masih menghantui rumah tua tersebut, menjaga ilmu hitamnya agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dan setiap malam, suara langkah kaki masih terdengar dari dalam rumah tua di ujung desa itu. Semoga cerita ini bisa membuat bulu kuduk Anda merinding. Demikian untuk cerita horor kali ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Adios, permios.